Aku mendekatinya dan bertanya kepadanya, siapa dia dan mengapa dia begitu sedih? Ia mengangkat wajahnya. Sebuah senyum terbersit di bibirnya yang merah delima. Lalu berkata, mengapa kau menaburkan garam ke dalam lukaku? Biarkan ku ceritakan padamu. Aku dulu adalah Laila. Namun kini bukanlah Laila lagi. Aku telah gila, melebihi Majnun dari ribuan Majnun. Dia mungkin seorang darwis yang gila, seorang pengembara yang tersiksa oleh cinta. Tapi percayalah padaku, penderitaanku jauh lebih berat. Kemudian ia maju untuk menyambut penunggang kuda itu. Majnun berbicara dengan ramah. Tuan yang terhormat, kelihatannya engkau telah tersesat. Katakan padaku kemana tujuanmu? Atau mungkinkah kau kesini untuk menemuiku? Tidak, itu tidak mungkin. Karena kita sama-sama asing satu sama lain. Aku suka wajahmu, tapi hewan-hewanku tidak percaya padamu. Lihatlah bagaimana mereka menggeram dan melolong. Dan kurasa aku pun harus tidak mempercayaimu pula. Seperti kata orang, mereka yang pernah digigit ular akan melompat begitu melihat bayangan seutas tali belaka. Aku pernah terpatuk ular seperti itu. Tidak, itu bukan ular, itu adalah naga. Beberapa waktu lalu seorang penunggang unta datang padaku untuk menusukkan sebuah kayu pancang ke dalam hatiku. Serpihannya masih tertinggal di sana dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padaku. Jadi mengertikah kau? Aku berhak tidak mempercayaimu. Dan jika kau datang untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai, kau lebih baik tetap diam dan mengundurkan langkahmu secepatnya. Mendengar kata-kata itu, orang asing tersebut menjatuhkan tubuhnya di kaki Majnun dan berteriak, di antara semua makhluk, kau adalah yang paling mulia. Karena kau telah menjinakkan hewan-hewan terbuas dan menjadikan mereka sahabat baikmu. Kijang bermanja-manja padamu dan memberikanmu cinta mereka. Harimau menggosokkan tubuhnya padamu dengan perhatian dan kasih sayang. Singa bermain-main denganmu seolah-olah mereka kucing betina yang dibeli di pasar. Mengapa kau dan hewan-hewanmu harus takut pada orang tua rentas seperti aku? Aku tidak akan menyakitimu. Aku datang ke sini membawa pesan dari kekasihmu. Ini adalah pesan rahasia. Sebuah pesan yang tidak pernah dibawa oleh seorang pun sebelumnya. Ini dari dia untukmu. Dan hanya untukmu sendiri. Jika kau masih ingin aku tetap diam dan mengundurkan langkahku, maka baiklah. Tapi kupikir kau lebih baik membiarkan aku bicara. Kata-kata itu tak disangka oleh Majnun. Hatinya tiba-tiba dipenuhi harapan. Majnun mencengkram bahu orang tua itu dan berkata, demi kasih sayang Tuhan, bicaralah orang tua. Bicaralah cepat dan keluarkan aku dari kesedihan ini.
Orang tua itu melanjutkan, "Aku tahu bahwa takdir telah kejam kepadamu. Namun pertama-tama biarkan aku menceritakan padamu apa yang telah terjadi padaku. Beberapa hari yang lalu tidak sengaja aku melewati sebuah perkemahan di dekat sebuah taman. Sebuah hutan kecil yang teduh dengan sungai, bunga-bunga dan pepohonan palem yang tinggi. Aku berjalan berkeliling untuk beberapa lama. Sampai kemudian aku melihat seseorang duduk sendiri, hampir tertutupi sepenuhnya oleh dedaunan. Aku katakan seseorang. Pada kenyataannya aku pikir aku telah berjumpa dengan sebuah bintang yang telah jatuh dari surga. Taman itu terlihat bagaikan sungai di surga. Dan dia adalah salah satu bidadari yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Pada saat itu sebuah sungai kecil yang jernih sedang mengalir membelah taman oase itu. Bagaikan sungai susu dan madu yang mengalir di sungai. Namun ketika sosok cantik itu mulai berbicara, kata-kata yang mengalir di bibirnya begitu manis dan indahnya hingga sungai kecil itu menjadi tenang. Berhenti beriak dan bergemercik. Seolah-olah tunduk pada untaian kata-kata gadis itu. Sedang matanya apa yang dapat aku katakan? Bahkan seekor singa buas pun akan segera jatuh tidak sadarkan diri begitu menatap mata indah gadis itu. Wajahnya bagaikan sebuah kitab terbaik yang di dalamnya telah tertulis semua huruf terhalus dan terindah dari aksara kita. Rambutnya berombak bagaikan kait pada huruf jin. Tubuhnya sama semampai dan rampingnya dengan sebuah alif. Mulutnya bulat seperti mim. Ya, jika kau merangkai ketiga huruf itu bersama, mereka akan berbunyi jam, cawan piala. Dan memang seperti itulah dia. Cawan piala kristal yang tak ternilai yang menggambarkan rahasia dari alam semesta. Matanya bagaikan bunga narsis yang merekah di mulut sungai. Lihat ke dalamnya dan kau akan dapat melihat mimpi-mimpinya. Tapi aku tidak bisa melukiskan kecantikannya hanya dengan sedikit kata-kata ini. Karena kecantikannya bagaikan cahaya kehidupan. Namun kecantikannya tergores oleh keletihan yang ditimbulkan dari hati yang tercabik. Kesedihan telah membuatnya bersimpuh. Untuk sekian lama air mata telah memenuhi matanya hingga ia hampir tidak melihat. Orang tua itu menarik nafas panjang, menghapus air mata yang menggenangi matanya dan melanjutkan, "Percayalah padaku, dia menikah karena rasa takut. Pada kenyataannya kau adalah harapan satu-satunya. Ketika dia bicara, air mata menggenangi matanya. Air mata itu ibarat awan yang menghalangi cahaya matahari. Sungguh ini adalah pemandangan yang dapat meluluhkan hati yang paling keras sekalipun.
aku mendekatinya dan bertanya kepadanya, siapa dia dan mengapa dia begitu sedih. Ia mengangkat wajahnya. Sebuah senyum terbersit di bibirnya yang merah delima. Lalu berkata, "Mengapa kau menaburkan garam ke dalam lukaku? Biarkan ku ceritakan padamu. Aku dulu adalah Laila. Namun kini bukanlah Laila lagi. Aku telah gila, melebihi Majnun dari ribuan Majnun. Dia mungkin seorang darwis yang gila, seorang pengembara yang tersiksa oleh cinta. Tapi percayalah padaku, penderitaanku jauh lebih berat. Memang dia adalah sasaran anak panah kesedihan. Namun aku pun demikian. Dan dia adalah seorang laki-laki. Sementara aku adalah seorang perempuan. Dia merdeka dan dapat menceritakan kepedihannya kepada gunung-gunung. Dia dapat pergi kemanapun yang dia inginkan. Dia dapat menjerit, berteriak, dan menyatakan perasaannya yang terdalam dalam syair-syairnya. Tapi apa yang dapat kulakukan? Aku adalah tawanan, dan aku tidak dapat melakukan apapun. Aku tidak punya seorang pun untuk diajak bicara. Seseorang yang dapat aku percaya. Jika aku membuka hatiku kepada mereka yang ada di sekitarku, celaanlah yang akan menjadi imbalanku. Madu berubah menjadi racun di mulutku. Dan apapun yang kusentuh berubah menjadi abu. Siapakah yang paham mengenai apa yang kurasakan? Siapakah yang tahu seperti apa penderitaanku? Aku memasang wajah yang tabah menghadapi itu semua, menutupi penderitaanku dengan cadar tipis senyuman dan tawa. Tapi sepanjang waktu aku sedang terbakar. Cinta berteriak di dalam hatiku, "Larilah selagi kau bisa. Terbanglah keluar dari jurang ayahmu ini, dari penjara suamimu ini." Tapi kemudian akal sehat memperingatkanku dan berkata, "Jangan. Terbang jauh hanya akan mengundang aib. Kau harus tinggal dan tunduk kepada takdirmu." Seorang perempuan dapat menaklukkan seorang kesatria dan menggantungkan pedang kematian di atas kepalanya. Namun walau bagaimanapun ia tetap seorang perempuan. Tertindas dan tak bisa bertindak sesuai kehendaknya. Seorang perempuan mungkin dapat menjadi haus darah dan menunjukkan keberanian seekor singa. Namun demi kehormatan dan martabat, dia harus berkelakuan sesuai sifat dasarnya seperti yang diharapkan orang-orang. Maka karena itu aku tidak memiliki kekuasaan untuk mengakhiri penderitaanku. Aku pun tidak memiliki pilihan selain menyerah. Aku tidak diperkenankan bersama Majnun. Namun aku harus tahu apa yang saat ini dilakukannya. Aku sangat mendambakan kabar tentangnya.
Bagaimana dia menjalani hari-harinya dan di mana ia membaringkan kepalanya di malam hari. Apa saja yang ia kerjakan ketika mengarungi padang pasir. Dan siapa yang menemaninya? Itu pun jika memang ada yang menemaninya. Apa saja yang dia katakan dan apa yang dipikirkannya. Jika kau tahu semua tentang dia, hai orang asing, ceritakan padaku sekarang. Itulah kata-kata Laila. Sedangkan bagiku, walaupun aku baru berjumpa untuk pertama kalinya denganmu hari ini, aku rasa aku sudah banyak tahu tentang engkau. Aku tidak bertambah tua dan menjelajahi dunia ini untuk sesuatu yang sia-sia. Kisah tentang engkau dan cintamu telah menjadi buah bibir setiap orang. Siapakah yang lebih terkenal di antara orang-orang Arab selain engkau? Betapa aneh dan kejamnya itu. Seluruh dunia tahu tentang engkau. Namun Laila sendiri tidak diizinkan untuk mendengar kabar tentangmu. Itulah sebabnya aku tinggal dengannya sebentar untuk membicarakan engkau. Dan percayalah padaku, kata-kataku sangat memberikan pengaruh kepadanya. Dengan perlahan dan penuh ketulusan, aku pun mulai menceritakan tentang hidupmu kepadanya. Aku mengatakan kepadanya, you are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.